Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu adanya acara setelah kematian. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 dan seterusnya. Ini terbantahkan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil dalam As-Sunnah, demikian pula perkataan para ulama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Quran surat An-Najm ayat 39. Maknanya jemaah, manfaat bagi mayit yang pertama dari amalnya sendiri, yang kedua dari doa orang lain, kemudian yang ketiga dari sedekah dan amal jariyah atas nama mayit. Maka itu bukan dari ritual yang tidak ada asalnya, sebagaimana ritual yang diadakan pada hari yang pertama, ke-7, ke-40, ke-100 dan seterusnya. Ini jelas tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluh." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa min salas, kecuali 3 hal. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Maka para ulama menyebutkan makna hadis ini, yaitu yang sampai kepada mayit adalah amalan yang disyariatkan. Sodako jariyah min sodakotin jariyatin wal ilmu yantafa'u bih. Kemudian wa walidin sholihin yad'ulah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, demikian juga doa dari anak yang soleh. Adapun jemaah, para ulama menegaskan terkait status acara setelah kematian, yaitu acara ketiga, ke-7, ke-40 hari, ini tidak ada dalil yang khusus. Para ulama menjelaskan tidak ada ayat, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada amalan dari para sahabat yang menetapkan adanya peringatan kematian ketiga, ke-7, ke-40 dan seterusnya sebagai ritual kematian. Ini jelas merupakan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Sebab sekali lagi tidak ada sumbernya, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, demikian pula ijma para ulama, ya, seperti itu. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam di jilid pertama di halaman 37, Al-bida'ul idafiyah hiya ma lam yaf'aluhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bidah idafiyah adalah amalan yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ashabuhu, dan juga tidak dilakukan sahabatnya. Ma'al qiyami muqtadilah, padahal ada sebab untuk melakukannya. Sebagaimana peringatan kematian ini pun tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal jemaah ada sebab untuk melakukannya, karena adanya kematian putra dan putri Nabi, kematian para sahabat, dan para sahabat lainnya ditinggalkan oleh baik keluarga, istri atau suami, anak-anak, tetangga, demikian pula teman dan sahabatnya. Tetapi mereka tidak melakukan ritual-ritual kematian tersebut. Qaidah mengatakan, lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau perkara ritual kematian itu adalah kebaikan, tentu para sahabat mereka yang lebih dulu untuk melakukannya, ya. Imam Asy-Syatibi pun mengatakan banyak sekali kematian yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada pengkhususan hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 lah, tidak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, walam yakum min haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
al-ijtima'u 'alal mayyit, yaitu berkumpul untuk mayit, ba'da dabnihi, yaitu setelah mayit dikuburkan, walattakhadhu mawasima lidzalik, atau menjadikannya sebagai acara yang rutin, acara yang terus diulang-ulang, ya. Ini disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad di jilid pertama halaman 527. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ijtima'u 'alal mayyit, berkumpul untuk mayit, ala wajhil ijtima'id daim, secara rutin, lam yakum min amalis salaf, ini bukanlah amalan para salaf. Ini disebutkan jemaah dalam kitab Majmu' al-Fatawa di jilid 24 di halaman 316. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan la asla li taksis waqtin ma'in lil ijtima'i 'alal mayyit, bahwa tidak ada dasar pengkhususan waktu tertentu untuk berkumpul karena kematian, ya, sebagaimana tradisi kematian, tahlilan, ya, yang dikenal dengan tahlilan. Maka para ulama pun menjelaskan mengenai tradisi hari ketiga, ketujuh, 40 dan seterusnya. Ini adalah adat lokal, tradisi, bukan syariat. Kemudian ini pengaruh budaya, bukan dalil agama. Namun dianggap ibadah, ya, dianggap ibadah oleh sebagian masyarakat. Maka jemaah, jika peringatan kematian ini dianggap ibadah, maka ini disebut bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Yang pertama, karena mengkhususkan waktu tanpa dalil, yaitu mengkhususkan waktu hari ketiga, ya, kemudian hari ke-7, ke-40, ke-100 dan seterusnya. Ini tidak ada dalilnya, nah, tidak ada dalilnya. Kemudian kenapa disebut bid'ah acara ritual tersebut? Karena sebagian kaum muslimin menganggap itu ibadah. Adapun jika hanya budaya tanpa keyakinan ibadah, maka para ulama merinci kembali. Jadi para ulama menyebutkan boleh jika sekedar jamuan biasa, kemudian tidak diyakini sunnah, dan juga tidak ada unsur berlebihan atau pemborosan. Tapi ini sulit, karena jelas acara kematian, ritual kematian atau tahlilan ini pemborosan berlebihan, bahkan mengambil hak anak-anak yatim.